tahun 1970 geger di Jawa Barat diketemukan sebuah naskah namanya naskah Wangsakerta. Karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Yaman, bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmat Khan, terus ke Ba'alawi, jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alawi. Saya tolak. Tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di Museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Maka saya pernah bilang bahwa seluruh Ba'alawi yang masih hidup maupun yang meninggal kalah utamanya dengan Syekh Nawawi Tenara. Kenapa? Karena Syekh Nawawi punya tafsir Munir. Ba'alawi nggak ada yang punya kitab tafsir, baik ulama yang sudah mati maupun ulama yang masih hidup. Ba'alawi punya Bughyatul Mustarsyidin, Syekh Nawawi punya Nihayatuz Zaid, Ba'alawi punya An-Nasaih Ad-Diniyah, Syekh Nawawi punya Nasaihul Ibad, Ba'alawi punya Risalatul Muawanah, Syekh Nawawi punya Maraqil Ubudiyah, Ba'alawi punya Safinatus Shalah, Syekh Nawawi punya Bahjatul Wasail. Tidak ada. Habib-habib itu Ba'alawi nyamain Syekh Nawawi dalam karyanya. Tidak ada. Kan mereka yang selalu mengunggul-unggulkan, lebih utama Pak Muqaddam daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Ridho, Kiai Nur Khalis, Kiai NU, 70 kiai kalah dengan satu Habib yang bodoh. Kan begitu? Sama sekali tidak ada dalilnya. Bahkan dalilnya dusta. Dusta kepada siapa? Dusta kepada Ibnu Hajar. Mereka selalu membawa-bawa nama Ibnu Hajar. Katanya Ibnu Hajar dalam pendapatnya mengatakan 70 kiai kalah oleh satu Habib yang bodoh. Dari mana itu dia menukil pendapat Ibnu Hajar? Tidak ada. Hanya kebohongan saja. Tidak ada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, dalam kitab Fatawinya, dalam kitab-kitab yang lainnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai. Tidak ada. Lalu dari mana itu frasa? Itu dari kitab Ba'alawi sendiri, karya Zain bin Smith. Dalam kitab karya Zain bin Smith ditukil katanya Imam Ibnu Hajar berkata, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Betul atau tidak kutipan itu? Kutipan itu kutipan dusta. Tidak ada Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya mengatakan orang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Jangankan 70 ulama, satu ulama saja tidak bisa dikalahkan oleh seorang turunan Nabi yang asli. Tidak ada. Bahkan Syekh Nawawi Tenara dalam Maraqil Ubudiyah, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabi yafuqu 60 darajah mimma yantasibu ila an-nabi, atau kama qala Syekh Nawawi, bahwa orang yang berilmu yafuqu, dia mengalahkan 60 darajah, 60 derajat daripada orang yang bernisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ulama-ulama yang lain, semacam Imam Al-Bujairimi mengatakan yang sama dengan Syekh Nawawi Tenara. Termasuk Ibnu Hajar. Lihat ini para santri, periksa dalam Fatawi Ibnu Hajar bagaimana pendapat Ibnu Hajar tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan siyadah, keturunan Nabi asli. Ini yang asli, bukan yang palsu. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa anak perempuan seorang alim tidak sekufu dibanding dengan anak seorang sayyid turunan Nabi yang asli yang bodoh. Jadi bapaknya sayyid ini bodoh, punya anak laki-laki. Di sini ada anaknya kiai, punya anak perempuan. Maka ini ada mulkafaah bainahuma, tidak satu derajat di dalam pernikahan. Apabila perempuan anak kiainya ini tidak rela, dia tidak suka, maka bapaknya tidak boleh mengijbar.
Kan di dalam madzhab Syafi'i ada yang disebut wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang ayah dan kakek yang bisa mengawinkan anak perawan tanpa seizin daripada anak perawannya itu, dengan syarat dinikahkan dengan orang yang berprestasi, yang satu kufu. Jika dinikahkan dalam keadaan ijbar itu tidak satu kufu, maka anaknya bisa lapor kepada hakim bahwa dia tidak setuju. Itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi walaupun ada privilege bagi ayah kandung dan kakeknya, yaitu bisa menikahkan tanpa izin, tapi disyaratkan menikahkannya dengan orang yang berprestasi, dengan orang yang satu kufu. Tidak boleh menikahkan dengan orang yang sembarangan. Tapi kalau si anak perempuannya ini senang, walaupun tidak satu kufu, tidak satu derajat, sah nikahnya. Itu dalam fikih begitu. Tidak seperti Ba'lawi ini. Kalau nikah katanya anak perempuan Ba'lawi dengan orang Purbalingga, maka ini orang Purbalingga dihitung berzina seumur hidup. Dia tidak akan dapat syafaat dari Nabi sampai dia mengembalikan keperawanannya si anak Habib itu. Nah ini tidak ada dalam ajaran Islam, hanya ditemukan dalam buku-buku Talmud kaum Yahudi. Dalam kitab-kitab Talmudnya kaum Yahudi ada ajaran semacam itu. Kalau seorang turunan Yahudi, perempuan dinikahkan bukan dengan Yahudi, maka pernikahannya tidak sah. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada yang semacam itu. Lalu dia menggunakan ajarannya siapa? Dan ajaran-ajaran semacam ini banyak sekali rasisme yang diatasnamakan keturunan Nabi. Padahal ketika diperiksa, diteliti secara ilmu historis tidak terbukti. Kenapa? Karena nasab itu perspektifnya ada perspektif biologis, ada perspektif historis, ada perspektif genealogis. Perspektif historis itu dilihat dari buku-buku sejarah. Betulkah pengakuan dia bahwa dia keturunan daripada seseorang di masa lalu yang besar? Ngaku keturunan Raden Wijaya, ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, ngaku keturunan Sunan Ampel, ngaku keturunan Nabi Muhammad. Ini perlu adanya masdarun awwaliyun, bukti primer. Bukti itu ada bukti primer, ada bukti sekunder, ada bukti tersier. Bukti primer itu adalah buku yang dia tulis ketika dia hidup, yang menandakan bahwa dirinya betul-betul sosok historis, bukan fiktif. Misal Prabu Siliwangi menulis sebuah prasasti yang dikenal sekarang dengan batu tulis. Nah, ini merupakan bukti primer adanya sosok seseorang yang bernama Prabu Siliwangi, yang batunya dapat diteliti secara kajian epigraf, kajian arkeologis, bahwa betul batu dengan guratan-guratan yang tertulis di atasnya itu berumur 2000 tahun atau 1500 tahun atau 500 tahun. Itu ahlinya akan bisa membaca. Jadi nggak bisa seseorang di masa kini beli batu yang umurnya 5000 tahun, kemudian dia gurat dengan guratan hari ini, lalu diatribusikan bahwa batu ini ditulis 500 tahun yang lalu. Ini bagi para ahli akan ketahuan bohongnya. Jangan sembarangan, walaupun batunya berumur 5000 tahun. Karena dari nisbah guratan dengan batu ini akan diketahui unsur-unsur apa yang membentuk tulisan ini bisa ada di dalam batu. Misal dari logam, nanti sisa-sisa logamnya ini, obeng yang dipakai pahatnya, ketahuan ini pahatannya besi yang campurannya besi Cilegon yang dicampur dengan bahan kimia tertentu yang ada diproduksi pada tahun 2020. Itu akan ketahuan oleh para ahli. Nggak mungkin kedustaan itu tidak bisa dilacak. Contoh, tahun 1970 geger di Jawa Barat diketemukan sebuah naskah namanya naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta ini itu melampaui zamannya. Dia bicara tentang sejarah Jawa Barat, Banten, tetapi di dalamnya ada frasa-frasa penemuan yang hanya bisa dibaca kesimpulan itu sebelum tahun 1970. Diberikannya tahunnya itu 1679, bahwa ini manuskrip Negara Kertabumi atau disebut naskah Wangsakerta karena katanya ditulis oleh seorang pangeran dari Cirebon namanya Pangeran Wangsakerta. Diberi angka tahun 1769. Di situ ada sejarah-sejarah yang sangat modern, seperti tentang teori evolusi Darwin. Itu sudah ada di buku naskah Wangsakerta yang katanya ditulis tahun 1600. Padahal teori evolusi Darwin itu abad 19.
Kemudian susunan nama raja-raja Tarumanegara itu sangat terperinci sekali yang tidak ditemukan oleh naskah-naskah yang berada di bawah tahun 1970. Sebelum 1970 itu baru ditemukan. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960. Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak. Karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama Negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Yaman. Bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmat Khan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alawi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di Museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu kayaknya manuskrip palsu itu, kata orang-orang Naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah, tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa. Tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut
Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbat itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman.